Assalamualaikum para wargi. Wilujeng sumping di channel CKY Story. Dinten ieu abdi sareng keluargi bade camping di Pinusland. Wilujeng nonton. Halo teman-teman, hari ini Sabtu 1 November 2025. Kali ini kami berencana camping dengan nuansa pohon pinus, tepatnya di Pinusland Ciwidey. Lokasi Pinusland Ciwidey ini terletak di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Perjalanan dari rumah kami di Cimahi menuju Ciwidey membutuhkan waktu sekitar 1 jam 16 menit melewati tol Soroja. Untuk mengetahui lokasi Pinusland Ciwidey ini, teman-teman bisa cari di kolom pencarian Google Maps dengan keyword Pinusland Camping Ground. Kami berangkat dari rumah kami sekitar pukul 7 pagi. Kami sengaja berangkat pagi karena kami belum reservasi untuk camping kami kali ini. Mudah-mudahan masih ada kafling yang kosong. Cuaca pagi hari ini cukup cerah, meski tadi malam kota Bandung diguyur hujan semalaman. Dan arus lalu lintas pagi ini lancar jaya. Belum terlihat ada titik kemacetan dari arah Bandung ke Ciwidey. Setelah sampai di Jalan Raya Ciwidey, teman-teman bisa atur kecepatan kendaraannya. Sebelum Jalan Raya PR, teman-teman akan diarahkan belok kiri ke Jalan Simpang Kendang, jalan pemukiman yang tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar, namun masih aman untuk kendaraan roda 4 berpapasan. Jalan pemukiman ini aman ya, untuk segala jenis kendaraan. Teman-teman ikuti jalan saja sekitar 7 km atau sekitar 19 menit perjalanan. Kami sampai di pintu gerbang utama Pinusland Ciwidey sekitar pukul 8.30. Saya registrasi sekaligus check-in di front office. Sebelum kami check-in, kami diajak berkeliling area campsite oleh pengelola untuk memilih kafling mana yang mau kami tempati. Kami di sini camping di kafling campervan blok C4. Menurut saya blok C4 ini salah satu kafling yang cocok dengan jenis tenda yang memanjang ke samping, seperti tenda Natur Height Village 13 yang kami gunakan saat ini. Setelah mendapatkan kafling, kami langsung mendirikan tenda, karena khawatir akan turun hujan nanti di siang hari. Sekedar informasi, untuk camping di area campervan di sini, hampir semua area kaflingnya memanjang ke depan. Buat teman-teman yang mau camping di sini, bisa menyesuaikan jenis tenda yang mau digunakan di sini ya. Oh iya, dan perlu diperhatikan juga, campsite di sini belum terjamah oleh semua jaringan seluler. Tidak ada jaringan 4G, 3G,
maupun 2G. Saya sendiri pada saat mau melakukan pembayaran sewa kafling via transfer, saya diberikan akses jaringan internet sementara oleh pengelola di front office, hanya untuk bisa mengakses mobile banking saja. Dengan kondisi tersebut, secara tidak langsung akan membuat suasana camping kami di sini lebih seru, lebih terasa menyatu dengan alamnya. Karena gadget akan beralih fungsi untuk sementara, hanya digunakan untuk mengambil foto dan video saja. Berikut ini adalah pintu gerbang utama dari Pinusland Ciwidey. Lokasi Pinusland ini berada di sebelah kanan jalan. Di gerbang utama ini ada sebuah warung dan juga pintu loket. Namun sepertinya pintu loket ini sudah tidak digunakan, karena sudah ada front office baru di bagian dalam, di pintu masuk Pinusland Ciwidey. Ini adalah front office dari Pinusland Ciwidey. Front office ini masih dalam tahap pembangunan, namun sudah beroperasi. Ada beberapa petugas yang berjaga di sini, meskipun masih terlihat beberapa tumpukan material bangunan di dalamnya. Pengelola Pinusland Ciwidey menyediakan beberapa spot camping, di antaranya campervan dengan jumlah 33 kafling. Tentunya kafling campervan ini membawa perlengkapan camping sendiri ya. Lalu ada permanent tent area, yaitu kafling yang perlengkapan campingnya disediakan oleh pengelola Pinusland. Ada 3 unit luxury tent,
4 unit deluxe tent, dan 3 unit standard tent. Selain itu, ada beberapa spot camping yang saat ini masih dalam proses pembangunan, yaitu motocamp area, caravan area, dan amphitheater. Setelah masuk area camp, setelah melewati front office, belok ke kiri, ada kafling camper van blok A1 sampai dengan blok A4. Blok ini merupakan blok paling depan di campsite Pinusland. Blok ini menghadap ke kafling camper van blok B1 sampai dengan blok B3. Harga sewa kafling di campsite ini sedang ada promo sampai dengan tanggal 30 November 2025. Dan untuk kafling camper van sedang ada promo dari Rp350.000 menjadi Rp250.000. Harga tersebut sudah termasuk power outlet, keran air bersama, dan toilet bersama. Iya ini dari di Pinusland mutasinya buruan yuk. Berjalan terus sampai ke kafling camper van blok A4. Ada tempat parkir yang masih dalam proses pembangunan. Dan tepat di belakang blok A ini terdapat kafling caravan yang kondisinya saat ini masih dalam proses pembangunan juga. Berikut ini adalah penampakan dari kafling camper van blok B1 sampai dengan blok B3. Sekedar informasi, untuk semua kafling camper van di sini, pengelola campsite menyediakan kafling dengan alas rumput untuk tenda dan alas batu kerikil untuk parkir mobil. Di bagian tengah campsite, pengelola menyediakan musola yang sangat bersih, dilengkapi dengan keran air untuk berwudu. Musola ini bisa menampung sekitar 5 orang setiap sholat berjamaah. Tepat di sebelah musola, pengelola menyediakan toilet utama yang bersih sekali, dengan 4 kloset duduk, 1 kloset jongkok, dan 2 kamar bilas lengkap dengan water heater di dalamnya. Dan toilet di Pinusland ini membuat saya terkesima, karena ini merupakan salah satu campsite dengan toilet terbersih yang saya temui selama saya dan keluarga saya camping. Sangat terawat sekali. Ditambah lagi, pada saat masuk ke toilet, teman-teman harus mengganti sandalnya dengan sandal yang sudah disediakan oleh pengelola, sehingga lantai toilet tetap terjaga kebersihannya. Kembali berjalan ke arah utara, ada kafling camper van blok C1 sampai dengan blok C4. Seperti inilah penampakannya.
Tepat di depan kafling campervan blok C2, ada kafling campervan blok B4 sampai dengan blok B7. Untuk power outlet sudah disediakan di semua kafling campervan ya. Namun untuk keran air hanya disediakan di beberapa titik saja, yaitu keran air bersama. Lanjut berjalan lagi ke arah utara. Ada kafling campervan blok B8. Blok B8 berada tepat di depan kafling campervan blok C4. Kafling campervan blok B8 dan blok C4 ini menurut saya cocok untuk tenda dengan jenis memanjang ke samping ataupun tenda dengan jenis memanjang ke depan, karena area rumputnya lebih besar daripada kafling campervan yang lain. Berjalan ke arah barat, ada kafling campervan blok C5 sampai dengan blok C8. Sekedar informasi, pengelola campsite memberikan lahan kosong antar kafling di semua kafling campervan, sehingga jarak antar kafling campervan ini tidak terlalu berdekatan satu sama lain. Di bagian barat campsite, ada permanent tent area. Kafling ini diperuntukkan untuk teman-teman yang mau camping dengan perlengkapan camping yang disediakan oleh pengelola Pinusland. Ada beberapa pilihan paket yang disediakan oleh pengelola, dan paket-paket tersebut sedang ada promo sampai dengan tanggal 30 November 2025. Untuk masing-masing harga promonya akan saya sematkan di kolom deskripsi. Berjalan sedikit ke bagian barat paling ujung. Ada kafling campervan blok C9 dan blok D1. Di area ini sudah disediakan toilet dengan 2 buah toilet jongkok, lengkap dengan 2 shower dengan water heater, dan lagi-lagi saya terkesima akan kebersihan dari toiletnya. Toilet ini juga sekaligus lokasi toilet terdekat dengan kafling permanent tent area.
Dari Kafling Campervan Blok D1, berjalan sedikit ke arah timur. Ada Blok D2 sampai dengan Blok D6. Seperti inilah penampakan masing-masing kaflingnya. Dan tepat di belakang Kafling Campervan Blok D ini terdapat Kafling Camping Ground yang pada saat ini masih dalam proses pembangunan. Areanya cukup luas ya, dihiasi pohon-pohon pinus. Dan ini adalah Kafling Campervan Blok B9. Tepatnya di depan Blok D5, di sebelah Blok B8. Berjalan lagi ke arah timur. Terdapat Kafling Campervan Blok B10 sampai dengan Blok B13. Blok B13 ini blok terdekat dengan Blok B1 dan front office. Dan berikut ini adalah blok Kafling Campervan terakhir, yaitu Blok D7. Blok ini hanya sendiri ya, tidak punya tetangga. Tetangga terdekat ada di depannya, yaitu Blok B11. Tapi nantinya, Blok D7 ini akan mempunyai tetangga. Karena di sebelahnya ini ada Kafling Motocamp yang sedang dalam proses pembangunan. Dibangun lengkap dengan toilet juga ya. Area ini terletak di bagian paling ujung di sisi timur campsite Pinusland Ciwidey. Waktu menunjukkan pukul 16.30. Hujan mulai reda dan suhu udara tercatat 21 derajat Celcius. Terlihat beberapa aktivitas dari Kafling Permanent Tent dan dari arah Blok C sisi barat. Ada komunitas motocamp yang akan camping di sini. Makan malam. Menu makan malam kami kali ini, kami menyesuaikan dengan suasana camping yang syahdu dan dingin. Kami memasak soto ayam. Menu soto ayam yang sederhana. Perpaduan antara sohun dengan topping daging ayam suwir, ditaburi bawang goreng dan daun bawang yang segar, lalu ditambah perasan jeruk purut dan disiram kuah soto yang masih panas. Tidak lupa juga ditambah kecap manis dan sambal cengek domba.
terlahirlah rasa soto ayam yang menggoyang lidah dan menghangatkan badan di camping kami kali ini. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Suhu udara tercatat 16 derajat Celcius. Mulai terasa semakin dingin. Malam hari ini terpantau beberapa petugas dari Pinusland yang berjaga dan berkeliling area campsite. Selain untuk memudahkan para campers apabila membutuhkan sesuatu, para petugas juga berjaga untuk mengusir hewan liar seperti anjing yang sekali-kali terlihat di area campsite. Saya salut kepada petugas yang berjaga di sini, sigap dan gercep. Petugas yang berkeliling ini juga sekaligus akan mengingatkan para campers apabila masih ada campers yang menyalakan musik terlalu keras saat jam malam diberlakukan pada jam 9 malam. Dan seperti inilah kondisi Pinusland Ciwidey di malam hari. Cukup terang ya. Pengelola memasang lampu di beberapa titik. Keesokan hari di Pinusland Ciwidey. Pagi hari ini terlihat beberapa campers yang sedang membersihkan peralatan campingnya, termasuk kami. Kami mencicil membersihkan peralatan camping dari sisa cipratan tanah karena air hujan semalam. Sehingga kami tidak sempat untuk beraktivitas trekking di sekitar area campsite Pinusland Ciwidey. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Suhu udara masih tercatat 16 derajat Celcius. Meski matahari sudah mulai terlihat, tapi udara di sini masih terasa dingin. Dan sekarang sudah saatnya kami untuk berkemas membereskan peralatan camping kami. Jangan lupa ya, kalau teman-teman datang ke tempat camp dengan keadaan bersih, pulangnya juga harus meninggalkan tempat camp dengan keadaan yang bersih juga ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan pengalaman kami camping di Pinusland Ciwidey. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan inspirasi. Sampai jumpa di video kami berikutnya.